Pada mekanisme ekspirasi, otot antar tulang rusuk atau otot interkostal ini akan berelaksasi, rongga dada mengecil sehingga tekanan yang ada di dalam membesar, udara akan keluar. Atau diafragmanya yang berelaksasi sehingga melengkung, mengakibatkan rongga dada juga akan mengecil, tekanan membesar sehingga udara akan keluar. Itu mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Kemudian pengendalian kecepatan pernapasan. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Jenis kelamin yang pertama. Jenis kelamin biasanya untuk laki-laki itu justru akan memiliki frekuensi pernapasan yang lebih banyak daripada perempuan. Kemudian umur. Pada bayi dan balita itu frekuensi pernapasannya lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Mengapa demikian? Karena sel-sel pada tubuh bayi itu sedang mengalami pertumbuhan, sehingga tubuhnya lebih banyak membutuhkan oksigen, sedangkan volume paru-parunya padahal lebih kecil. Tapi itu tadi karena kebutuhan oksigennya yang ada di sel-sel itu juga banyak karena masih pada proses pertumbuhan. Kemudian suhu tubuh. Suhu tubuh semakin panas suhu tubuh, misalnya pada saat demam, metabolisme pada tubuh manusia itu meningkat sehingga konsumsi oksigen juga akan bertambah. Yang keempat, posisi dan aktivitas tubuh. Semakin berat aktivitas tubuh, kebutuhan oksigen juga akan semakin banyak, frekuensi pernapasan juga akan semakin tinggi. Kemudian emosi, rasa takut, sakit, dan ketakutan itu juga akan meningkatkan frekuensi pernapasan. Status kesehatan. Misalnya ada masalah pada sistem kardiovaskuler atau pada sistem pernapasan, itu juga akan mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Kemudian ketinggian tempat. Tempat yang tinggi memiliki kadar oksigen yang rendah. Misalnya di pegunungan, itu kadar oksigennya lebih rendah, sehingga jumlah oksigen yang dihirup itu lebih sedikit. Hal ini menyebabkan sesak napas dan meningkatkan frekuensi pernapasan. Kemudian transport dan pertukaran gas. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang pertama, pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam kapiler terjadi secara difusi. Difusi itu artinya berarti berdasarkan tekanannya. Pada alveolus, molekul gas bergerak melalui membran respirasi dari tekanan parsial tinggi ke area yang bertekanan parsial lebih rendah. Jadi untuk respirasi itu ada internal dan eksternal. Kalau internal itu terjadi pada kapiler, pertukaran dari sel. Oksigen yang kita hirup itu akan ditukar oleh karbon dioksida hasil dari sisa metabolisme. Kemudian dibawa melalui aliran darah ke alveolus. Karbon dioksida yang telah dibawa oleh darah tadi itu ditukar dengan oksigen yang dibawa dari
udara luar. Transport oksigen. Oksigen diikat oleh hemoglobin yang terdiri atas 4 gugus heme yang dapat berikatan dengan oksigen membentuk oksihemoglobin HbO2. Jadi oksigen yang dari udara luar itu nanti akan diikat oleh hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin itu dibawa melalui aliran darah, diedarkan ke sel-sel tubuh. Setelah sampai ke sel-sel tubuh, itu nanti oksigennya akan dilepaskan dan diserahkan ke sel-sel tubuh untuk digunakan untuk metabolisme. Kemudian karbon dioksidanya sisanya diangkut oleh karbon dioksida membentuk bikarbonat. Jadi sisanya oksigennya akan dilepas, kemudian darah ganti mengangkut karbon dioksida, diikat menjadi bikarbonat, kemudian bikarbonat itu kembali ke alveolus. Di alveolus akan terjadi pertukaran dengan oksigen yang dari udara luar. Kemudian ada volume dan kapasitas paru-paru. Volume tidal ya ini ya. Volume tidal itu adalah ketika kita bernapas secara normal, tidak dibuat-buat. Ketika kita sedang istirahat atau kita sedang duduk atau tidak sedang beraktivitas, itu namanya volume tidal yang masuk selama pernapasan normal. Kemudian volume cadangan inspirasi. Volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Jadi ketika kita menghirup udara secara normal, kemudian kita menghirup lagi sekuat-kuatnya, itu namanya cadangan inspirasi. Kalau volume cadangan ekspirasi, ketika kita mengeluarkan udara secara normal, kemudian mengeluarkan lagi sekuat-kuatnya, itu namanya volume cadangan ekspirasi. Kemudian ada volume residu. Setelah mengeluarkan secara maksimal cadangan ekspirasi ini tadi, kemudian masih ada sisa yang bisa dikeluarkan lagi. Itu namanya volume residu. Kemudian ada kapasitas residu fungsional. Volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi. Ini jadi bisa dihitung. Ini nanti tergantung ini volumenya berapa. Kemudian kapasitas residu fungsional. Volume residu ditambah volume cadangan ekspirasi. Kapasitas inspirasi. Volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital. Penambahan volume tidal, kemudian volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi. Kalau kapasitas total, kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Kemudian respirasi per menit, volume tidal dikali jumlah pernapasan per menit. Kalau volume ekspirasi kuat dalam 1 detik, volume udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru yang terinflasi maksimum pada saat detik pertama. Kemudian bahaya rokok bagi kesehatan. Rokok berbahaya bagi orang yang merokok atau perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif nantinya justru akan mengakibatkan napas menjadi pendek. Kalau napas menjadi pendek berarti frekuensinya pernapasan juga akan semakin tinggi. Kemudian mudah lelah, kemampuan indera penciuman dan pengecap bisa berkurang, mengakibatkan iritasi mata,